Shalom, jumpa kembali dengan saya dalam channel Grace. Firman Tuhan hari ini, langkah terbaik saat badai menakutkan datang menimpa. Dalam kebenaran firman Tuhan, Keluaran 14 ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10 berkata, adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Zephon. Ayat 10, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Kita tahu bersama kisah ini bagaimana orang Israel dalam pimpinan Nabi Musa dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan ketika dibebaskan oleh Raja Firaun. Dalam kesempatan ini firman Tuhan mencatat Firaun kembali mengejar mereka. Keadaan yang sangat menakutkan, apalagi kata firman Tuhan saat orang Israel menoleh waktu mereka melihat bahwa Firaun dan tentaranya, kuda dan pasukan-pasukan yang berkuda, dengan arti orang-orang Mesir ini adalah orang-orang yang kuat, yang biasa berperang, dibawa untuk mengejar orang Israel. Dalam pasal ini menerangkan, dalam ayat ini benar-benar kata firman Tuhan, pada saat orang Israel menoleh, pada waktu mereka melihat dengan mata jasmani mereka, orang bergerak menyusul. Apa yang terjadi dengan orang Israel? Firman Tuhan mencatat, lalu sangat ketakutanlah orang-orang Israel. Ketakutan yang menimpa hati mereka, yaitu ketakutan yang bukan biasa saja. Karena dicatat dengan kata sangat, berarti ketakutan yang begitu hebat menimpa hati dan semangat daripada orang Israel. Ayat-ayat ini dalam pasal 14 kita akan temukan ada beberapa langkah yang bijaksana yang diambil oleh Musa dan orang Israel. Yang pertama, menyapa Allah dalam seruan. Di ayat 10 tadi, ketika ketakutan menguasai mereka, berseru-serulah mereka kepada Tuhan. Menyapa Allah, menyapa Tuhan dalam seruan dan permohonan di hadapannya. Doa yang dinaikkan, saya percaya bukan doa yang biasa-biasa, tetapi doa yang diserukan dalam permohonan adalah doa yang berkualitas. Doa yang penuh dengan kuasa, di dalamnya ada pengharapan. Doa yang dapat menggugah hati Bapa, mengguncang sorga di mana Yesus Tuhan duduk di tahtanya. Dalam Mazmur 51 ayatnya yang ke-9, dengan jiwa yang hancur, sebab jiwa yang hancur tidak dipandang hina oleh Allah. Poin yang pertama, langkah yang tepat saat badai menakutkan datang, sapalah Tuhan dalam seruan doamu. Doa yang berkualitas, doa dengan jiwa yang hancur, menggugah hati Tuhan, dan doa yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Haleluya. Yang kedua, ayatnya yang ke-15 dalam firman Tuhan, dalam ayat ini saya akan baca, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat. Dari ayat ini saya menyimpulkan bahwa ada ketundukan dalam menuruti kehendak Tuhan. Ada kerelaan untuk melakukan, mentaati perintah Tuhan.
melangkah saja, kata Tuhan, ya. Berangkat saja dengan iman. Poin yang kedua, turuti saja perintah Tuhan. Sekalipun secara kasat mata kita melihat ini hal yang tidak mungkin untuk dilakukan. Tapi ingat, jika Tuhan yang berfirman, Dia yang bertindak memberikan pertolongan di tengah kesukaran kita. Melakukan firman Tuhan, kata 1 Korintus 16 ayat yang ke-14, melakukannya dengan kasih. Haleluya. Menuruti perintah Tuhan dengan kasih. Filipi 2 ayatnya yang ke-14, melakukan perintah Tuhan dengan tidak bersungut-sungut, dengan tidak berbantah-bantah. Diam dengan kata-kata yang mendatangkan dosa dan bertindak dengan iman melakukan perintah Tuhan. Haleluya. Tuhan yang berfirman, Dia juga yang akan memberikan kita kesanggupan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa di dalamnya. Poin yang ketiga, langkah yang tepat saat badai menakutkan datang. Ayat 19 hingga ayatnya yang ke-30 dalam pasal 14. Saya menyimpulkan, izinkan Allah bekerja dengan caranya yang tidak terbatas itu. Terkadang kita membatasi cara kerja Allah dengan logika kita, dengan pikiran kita. Ini tidak mungkin, ini terlalu sukar, mana mungkin kita bisa lakukan. Poin yang ketiga, izinkan. Buka hatimu, relakan. Biarkan Dia yang bekerja menurut kehendaknya. Seturut maunya Tuhan, bukan maunya kita manusia. Jangan batasi kerja Allah dengan pikiran kita manusia, dengan logika kita manusia. Sebab manusianya kita sangat-sangat terbatas dan tidak bisa menyelami segala hikmat daripada Allah. Poin yang keempat, ayatnya yang ke-31. Menjaga hati untuk takut akan Allah. Tetap jaga ini hati. Hati harus dijaga dalam takut akan Tuhan. Orang yang menjaga hati untuk tetap takut akan Tuhan akan selalu memuji kebesaran Tuhan. Akan selalu berkata, Tuhan, Dia adalah Allah yang maha besar. Dia akan terus percaya di tengah kemustahilan manusia. Dia tetap percaya bahwa Tuhan mampu bertindak dengan kuasanya yang luar biasa. Orang yang takut akan Allah menjaga hatinya dengan selalu bersekutu dengan Tuhan. Selalu memuji Tuhan dan mengarahkan hatinya. Ayo tetap percaya kepada Tuhan. Aminkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, dan hidupi firman Tuhan dalam hidup kita. Haleluya, Yesus memberkati. Haleluya. Sampai jumpa kembali.